Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asa, salam sejahtera. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan menyampaikan problem yang saya alami dalam penggunaan mesin CNC plasma cutting non THC. Di antara yaitu jarak antara plat dan torch. Nah, dimana jarak antara plat dan torch itu sangat mempengaruhi hasil pemotongan, dan itu juga membuat kita lumayan repot. Kita harus menjaga konsistensi jarak antara torch ke plat dengan cara menekan atau mengangkat. Itu saya mengalami kerepotan. Sebenarnya nggak repot sih ya, kalau kita settingnya itu bener. Cuman waktu itu kan saya emang kondisi masih belajar, banyak hal yang saya nggak ketahui tentang mesin CNC plasma cutting. Sebenarnya dengan antisipasi Z floating itu bisa untuk mengantisipasi jarak antara plat dan torch. Cuman tetap fungsi peranan THC itu untuk stabilitas ketinggian antara torch dan plat itu berperan penting, karena itu memang diciptakan untuk mengontrol ketinggian antara plat dan torch. Jadi akhirnya dari masalah ketinggian plat dan torch itu ada kesulitan awalnya. Dari kesulitan itu yang kita harus tekan plat, kita harus jaga ketinggiannya, kadang-kadang harus ngangkat. Itu kita jadi tahu bahwasanya jarak floating itu sendiri kita masih bisa setting. Terus kita masih bisa kasih spacer di ujung torchnya itu. Nah, sebenarnya emang udah pakai spacer sih, cuman belum kepikiran kalau floating Z itu kita perpanjang jaraknya. Nah, jadi langsung aja kita simak videonya bareng-bareng. Untuk teman-teman yang belum tahu masalah ini, bisa ngikutin caranya dengan pengembangan kreativitas masing-masing. Dan untuk sobat Asa yang kebetulan sudah pernah mengalami hal seperti saya dan melakukan cara yang sama dengan saya, kalau memang ada ide lain, ya itu bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe biar kita tambah semangat untuk berbagi problem-problem yang saya alami untuk menemui solusi ke depannya. Oke, kita langsung lanjut saja, simak video berikut ini. Nah, ini repotnya kalau nggak pakai THC sama floatingnya terlalu keras naik turunnya, jadi platnya harus neken-neken. Ini sekarang saya mau rubah jarak floating sama probe nya, karena ini kalau platnya itu melengkung terlalu deket, dia itu mati atau stop trigger dia, jadi mati, nggak mau jalan. Karena ini nyentuh, waktu kena plat terlalu tinggi itu nyentuh. Makanya saya mau coba setting kita jauhin, karena ini kan non THC. Jadi kalau plat melengkung itu ya udah, dia nggak mau naik sendiri. Konsekuensinya kalau ini masih nutut, itu dia nggak mati, masih mau ngikutin, karena dibantu dengan bearing ini tadi. Jarak potongnya dibantu sama bearing, cuman jarak travel proximity-nya itu yang nggak bisa diatur dengan bearingnya ini. Jadi waktu platnya melengkung naik terlalu tinggi, dia dekat, otomatis sensor proximity-nya ini kedetek, mati, dia stuck.
programnya gitu. Makanya ini mau kita jauhin, mau kita coba. Kalau ini dijauhin dia mau nggak? Oke, lanjut. Nah, ini sekarang posisi probe-nya udah agak jauh sama floatingnya, top floatingnya. Jadi ini kan top floating, kita sebut top floating, dan ini travelnya udah agak jauh. Jadi nanti waktu plat itu naik atau melengkung munggah itu dia nggak sampai nyentuh. Nah, ini kan saya pakai proximity yang stopnya itu sekitar 4 mili lah. Nah, ini kan jauh ini, makanya saya masih nyoba ini, nanti semoga berhasil. Maksudnya gini loh, harapannya itu posisi dia udah di sini untuk nyentuh plat ini wes urip manune. Tapi itu kan di 4 mili, Pak. Iya, ngerti kan kalau gini plat. Siap. Ya udah, lanjut kita coba. Nah, sekarang sudah terlihat itu floatingnya. Kita setting agak jauh, jadi kalau platnya melengkung itu dia masih bisa mengikuti kontur daripada plat, tapi dengan syarat di bawah itu harus dikasih ring kayak gini. Ini saya pakai bearing konesnya sepeda gayung. Artinya dia yang nahan, dia yang ngatur jarak antar plat dengan torch. Nah, sekarang waktu perpindahannya itu karena masih pakai G-code yang lama, nggak apa-apa, tak lanjutin dulu. Karena ini untuk posisi sekarang dengan travel floating yang lebih panjang, otomatis dia membutuhkan Z clearance atau jarak perpindahan itu. Waktu dia mau pindah itu kan jaraknya naik ke atas, jadi waktu naik ke atas itu kita tambah ya. Ini sekarang saya kondisi pakai 10 mili. Nah, sedangkan dari travel floatingnya itu sendiri saya pakai 20 mili, jadi kurang. Otomatis nanti kita harus merubah di settingan Z clearance-nya. Jadi waktu dia mau pindah itu ngangkat, mungkin nanti saya akan pakai di 30 mili. Jadi kan udah ada space tuh sekitar 10 mili lah. Kalau sekarang ini saya pakai 10 mili. Jadi perpindahannya itu ngangkatnya nggak terasa. Nah, itu kayak nggak ngangkat sama sekali, padahal Z-nya itu gerak dia, tapi cuma 10 mili karena travelnya 2 kali daripada jarak Z clearance, jadinya nggak terasa, nggak ngangkat dia. Sebenarnya udah ngangkat, cuman takutnya nanti kalau pas motifnya lebar itu kecemplung dia, kecemplung ke motif, jadi narik plat. Oke, lanjut. Nah, sekarang setelah jarak travel daripada floating suite tadi sudah diperpanjang, jadi nggak perlu lagi neken-neken plat, cuman tetap kontrol sisa potongan yang naik ke atas itu harus segera diambil agar tidak nyangkut. Karena posisi Z clearance itu tadi masih pakai 10 mili, tapi nanti pemotongan selanjutnya akan diganti dengan 30 mili supaya nanti waktu free-nya itu dia ngangkatnya agak tinggi. Oke, langsung kita rubah sekarang untuk ketinggian perpindahan torch-nya. Kita buka di option, job option. Setelah itu kita cari semua udah benar settingan awal. Nah, itu ada yang namanya rapid clearance. Nah, di situ ada rapid clearance. Nah, itu Z clearance-nya. Jadi waktu perpindahan itu dia ngangkat naik ke atas, ketinggiannya itu baru menuju tahap pemotongan selanjutnya gitu. Jadi yang di sini kan tadi yang sudah saya sebutkan itu jaraknya itu 10 mili. Nah, sedangkan jarak travel dari top floatingnya ke proximity itu cuman 10 mili awalnya, tapi sekarang sudah dirubah jarak travelnya jadi 20 mili. Nah, sekarang ini mau kita naikin jadi 20 mili 30 mili. Jadi nanti biar benar-benar free, jadi nggak nyentuh ke plat. Iya, 30 mili. Habis itu save material,
Oke. Cancel. Harus simpen Mas. Ya. Udah. Langsung sekarang kita lihat dulu. Pastiin. Oh ya, kita lihat ulang, kita pastiin bener nggak. Oke, udah 30 mili, udah benar. Langsung oke. Jadi nggak usah di save material. Terus sekarang kita bikin operationnya. Jadi kita bikin G-code ulang untuk pemotongan terakhir, karena yang awal tadi emang bener-bener belum terpikirkan. Nah, waktu jalan ada kendala seperti itu, baru kita rubah travel floatingnya. Udah benar semua, oke. Start, kita simulasi dulu. Oke, jalan, stop. Langsung kita post prosesor. Nah, di sini kita kasih DP 1.2. Jadi ini yang udah diedit jarak perpindahannya. Jarak titik 2. Oke, save. Save langsung. Oke. Nah, sekarang udah kelar. Lanjut, kita copy terus. Nah, udah di copy di flash disk yang baru tadi, yang baru diedit. Sekarang kita mau masukin file G-code nya. Oke, kita start. Semua udah dicek, titik 0 semua udah dicek. Sekarang kita start jalan. Kita perhatiin nanti untuk perpindahannya itu sudah benar apa belum. Kita tadi udah bikin 30 dari awal 10. Nanti kita perhatiin perpindahan torque-nya masih menuju ke titik potong awal. Jadi ini sebenarnya metode ini digunakan untuk yang masih low budget, karena saya masih proses menabung untuk bisa beli THC. Jadi masih akal-akalan ya, salah satunya ya kayak gini caranya. Nah, cuman ini kelemahannya itu prosesnya mungkin untuk waktu proses pemotongan itu agak panjang sih, karena proses travel floatingnya tadi agak jauh, jadi membutuhkan proses. Nah, itu proses perpindahannya udah mau tinggi. Untuk settingan saya sih udah cukup lah ya untuk begini. Nah, itu dia ngangkat ke atas. Nah, itu ngangkat kurang lebih 2 cm lah itu ngangkatnya. Itu menurut saya untuk settingan saya udah cukup. Terus kenapa diperpanjang tadi untuk floating travelnya itu, supaya mengimbangi kontur daripada plat yang melengkung tadi. Nah, itu kayak gitu. Nah, itu jadi saya siasati travel floatingnya agak saya perjauh. Nah, jadi dia bisa waktu pemotongan itu bisa mengikuti kontur plat yang melengkung. Oke, perpindahannya udah bagus. Jadi ini hasil pemotongan terakhir setelah travel floatingnya itu dirubah. Dia dirubah lebih tinggi dari 10 mili jadi 2 cm. Jadi 20 mili. Nah, itu perbedaannya kelihatan sih, yang tadinya hasil potongannya bevel sekarang lurus. Hasil potongannya itu lurus. Nah, hasil potongannya lurus. Tadinya salah satu sisi ini ada yang bevel karena jarak torque-nya itu nggak beraturan, tinggi rendahnya itu nggak bisa ngikutin plat. Nah, setelah floating travelnya itu dirubah,
itu jadi rata kan, hasil potongannya itu juga rata, otomatis dia nempel tuh, torchnya nempel terus mengikuti kontur plat, jadi hasil potongannya itu udah mengurangi bevelnya untuk bevelnya. Nah oke, masalah travel floating udah saya naikin. Nah sekarang rasanya ada yang kurang kalau saya itu nggak bahas masalah ini. Alat ini saya kasih nama spacer, jadi dia itu yang ngatur jarak konstannya atau jarak tetapnya daripada ujung torch nozzle tip ini ke plat. Itu saya punya basic acuan itu setebal mata cutter, jadi saya taruh di sini. Nah ini saya aplikasikan seperti ini. Oke, kita naikin dulu, kita naikin udah. Nah ini saya pasang seperti ini. Nah kita naikin lagi biar agak jelas. Nah ini kita pasang di sini nih, kita pasang di sini, saya kasih lubang. Ini tujuannya untuk membuang percikan atau apa ya, kotorannya itu, sisa potongan itu biar bisa keluar dari sini. Nah di sisi lain juga saya gunakan untuk nyeting ketinggian biar tahu. Nah habis itu saya kasih mata cutter. Nah setebal mata cutter, terus kita turunin. Ops, kurang ke tengah. Saya turunin, kita pasin dulu di tengah. Oke, saya pasin. Nah sekarang udah ya, mungkin udah pas di tengah, kita turunin. Nah kurang lebih seperti itu. Nah udah nyentuh, baru si spacer ini kita kencangkan. Kita kencangkan. Oke, udah lumayan kenceng. Jadi waktu kita naikkan lagi, nah, jadi antara si spacer ini dengan ujung nozzle tip itu yang akan menjaga jarak potong daripada plat dan ujung torch. Tujuannya apa? Supaya tip nozzle ini nggak nempel ketika si floating ini sendiri itu terlalu turun nih dari space 20 cm tadi bukan 20 cm, 20 mili tadi. Nah dari jarak 20 mili itu kan ada spare tuh. Nah ketika si torch itu menyentuh plat, yang jaga itu ya ini spacernya ini. Nah terus di sini ada kayak apa ya, bola-bola ini sebenarnya bearingnya sepeda gayung itu saya pasang. Nah itu dia untuk memperlancar geraknya dia gitu. Ini sebenarnya saya bikin itu waktu itu dapat ide dari teman-teman di grup, akhirnya saya terapin, kok bagus gitu.
kayaknya oke itu. Ternyata saya pakai itu lumayan membantu, karena saya belum bisa beli THC ya. Tahu sendirilah THC harganya lumayan. Buat orang-orang yang belajar dan low budget kayak saya itu ini lumayan membantu. Tapi tetap fungsi THC itu peranannya lebih oke lah. Untuk hasil pemotongan juga lumayan mempengaruhi, cukup mempengaruhi itu dari jarak. Karena kemarin waktu si floating ini belum saya turunin, belum saya perpanjang travel geraknya itu dia waktu jarak platnya melengkung dari yang paling tinggi ke titik terendah itu bisa sampai 1 cm. Jadi posisi nozzle tip ini jauh sama platnya, jadi pemotongannya nggak mau bagus gitu. Kadang ngangkat 2 mili 3 mili aja hasilnya udah bevel tuh. Nah kemarin setelah saya setting di travel floatingnya ini, saya tinggikan sekitar 2 cm. Nah itu peranan si spacer ini amat sangat membantu. Jadi waktu dia itu nyentuh platnya misal jaraknya 1 cm nih, melengkungnya bisa sampai 1 cm. Nah itu dia masih ada jarak tuh segitu. Jadi ini bisa mengikuti apa namanya kontur daripada plat itu gitu. Nah tadi untuk setting spacernya udah. Nah setting spacer itu menurut saya cukup efisien untuk penggunaan tip nozzle dan elektroda. Ini kelihatan nggak sih? Ya. Ini penggunaan pemotongan hasil dari 3 lembar plat. Full 3 lembar plat itu kayak gini. Nah itu kurang lebih dalamnya kayak gini. Terus ini kondisi nozzle-nya. Ini kondisi elektrodanya. Nah, kurang lebih segitu. Oke, sekarang kita lanjut. Kita coba gerakin di posisi plat melengkung. Lanjut. Nah sekarang kita coba melihat pergerakannya dengan dibantu ring dan floating travel yang udah kita tinggiin. Nah ini platnya melengkung ada kurang lebih hampir 2 cm. Tapi kayaknya kalau plat eser lembaran itu nggak sampai deh melengkung 2 cm, cuman ya tergantung sih. Oke, coba kita jalanin. Nah itu jari jaraknya dia jaga, dia ngejaga terus naik. Nah ini sekarang turun, floatingnya turun. Nah itu naik lagi. Nah yang ngejaga itu ring spacer di bawah itu. Jadi jarak torch ke plat akan tetap sama, cuman yang tetap dihati-hati yaitu floatingnya dilihat, karena dia kalau terlalu deket kan otomatis stop ya. Oke, itu yang mungkin saya bisa sampaikan dari apa yang saya alami dengan menggunakan mesin CNC plasma non THC. Ini cara yang saya pakai. Ya kurang lebihnya dari apa yang saya sampaikan saya mohon maaf. Asa anak desa berani bermimpi untuk bisa.